Pada video kali ini kita akan membahas sistem hidrolik, cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan fungsinya. Pertama, kita akan membandingkan sistem hidrolik dengan sistem mekanik. Keuntungannya sistem hidrolik dibandingkan mekanik apa? Yang pertama adalah dapat menyalurkan torsi dan gaya besar. Torsi adalah momen puntir, seperti saat kita memutar baut dengan kunci pas ya. Pada hidrolik, gaya ini bisa dihasilkan dalam jumlah besar, walaupun gaya awal yang diberikan kecil. Itu keuntungan pertama dari mekanik. Yang kedua, pencegahan overload lebih mudah. Jika suatu mesin bekerja terlalu berat, sistem hidrolik lebih cepat memberikan perlindungan supaya mesin tidak rusak. Kemudian yang ketiga, kontrolnya lebih mudah. Operator dapat mengatur kecepatan dan arah dengan lebih sederhana, cukup dengan memutar tuas atau menggeser katup. Nomor 4, kecepatan pergerakan bisa diatur dengan tepat. Contoh, lengan ekskavator itu bisa digerakkan pelan sekali untuk pekerjaan detail atau cepat untuk pekerjaan besar. Kemudian getaran lebih halus dibandingkan dengan sistem mekanik dengan roda gigi, hidrolik lebih stabil. Dan yang keenam adalah daya tahan lebih lama karena tidak terlalu banyak bagian yang aus. Sistem hidrolik bisa bekerja bertahun-tahun dengan perawatan yang baik. Namun, dibandingkan sistem mekanis, sistem hidrolik juga memiliki kelemahannya, yaitu peka terhadap kebocoran. Oli hidrolik itu bisa bocor melalui sambungan dan bisa mengganggu kinerja. Kemudian, peka terhadap perubahan temperatur karena adanya perubahan tekanan. Kemudian, peka terhadap perubahan temperatur. Jika suhu terlalu dingin atau terlalu panas, kinerja oli bisa menurun. Kemudian kadang-kadang kecepatannya kerja berubah karena adanya perubahan tekanan itu. Kemudian salurannya kompleks, banyak pipa dan katup sehingga lebih rumit daripada sistem mekanik. Dan terus keuntungan lagi apa? Setelah membandingkan dengan sistem mekanik, kita akan menjelaskan detail keuntungan energi hidrolik ya, keuntungan secara luas ya. Pertama adalah fleksibilitas penempatan. Berbeda dengan sistem mekanik yang butuh posisi poros tetap, sistem hidrolik bisa dipasang di hampir semua tempat karena tenaga ditransmisikan lewat pipa. Ini membuat mesin hidrolik lebih fleksibel. Kemudian keuntungan yang kedua, kemampuan mengangkat beban besar dengan gaya kecil. Prinsip mirip dengan dongkrak ya. Dengan gaya kecil pada tuas atau pedal, kita bisa mengangkat mobil yang berat. Ini karena ada perbandingan luas penampang silinder yang memperbesar gaya. Kemudian lebih halus dibandingkan mekanik. Pada sistem mekanik, bagian yang bergesekan bisa cepat aus, tapi pada hidrolik, oli berfungsi sebagai pelumas, sehingga gesekan lebih sedikit dan pergerakan lebih mulus. Kemudian di sistem hidrolik ada pengaman otomatis. Jika beban terlalu berat, ada katup khusus atau relief valve yang membuang kelebihan tekanan, jadi komponen tidak mudah rusak. Yang kelima, lebih mudah mengatur kecepatan. Sistem hidrolik bisa menggunakan katup dengan mengatur besar kecilnya aliran, sehingga piston bisa bergerak cepat atau lambat sesuai kebutuhan. Kemudian mudah membalik arah gerakan. Dengan sistem katup kontrol, arah gerakan piston atau motor hidrolik bisa dibalik dengan cepat tanpa menggunakan mesin. Kemudian bisa berhenti di posisi manapun. Tidak seperti sistem mekanik atau listrik yang sulit dihentikan di titik tertentu, posisi piston hidrolik bisa berhenti di posisi yang diinginkan. Kemudian bisa menyimpan energi. Sistem hidrolik menggunakan komponen bernama akumulator. Alat ini bisa menyimpan tekanan hidrolik untuk digunakan sewaktu-waktu. Ini mirip seperti baterai ya untuk menyimpan energi listrik. Nah, terus apa sih kelemahannya? Ya, tadi sudah disebutkan kan, butuh kebersihan tinggi karena jika oli tercampur debu, kotoran atau air, maka kinerja hidrolik bisa terganggu. Kemudian di hidrolik itu rentan korosi, kelembapan atau air yang masuk bisa menyebabkan karat pada pipa dan komponen. Kemudian pada hidrolik itu sensitif terhadap suhu. Oli bisa mengental di suhu dingin atau terlalu encer pada suhu tinggi. Nah, kemudian yang keempat kelemahannya adalah jika bocor itu bahaya. Oli bisa menimbulkan lantai licin dan menurunkan tekanan sistem. Kayak itu ya kelemahannya. Kemudian
Fungsi fluida hidrolik atau minyak hidrolik itu apa? Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang fluida hidrolik. Ini adalah minyak khusus yang dipakai dalam sistem fluida. Dan ada 4 fungsi utama dari fluida hidrolik ini. Pertama adalah sebagai penerus gaya. Fluida membawa tekanan dari pompa ke silinder. Contoh, saat kita menekan rem mobil, minyak rem meneruskan tekanan kaki kita ke kampas rem. Kemudian 1 sebagai penerus gaya tadi sudah, kemudian 2 sebagai pelumas. Minyak hidrolik melumasi komponen supaya tidak cepat aus. Yang ketiga sebagai pendingin, oli menyerap panas dari gesekan dan tekanan tinggi. Dan kemudian yang keempat sebagai penyekat atau seal. Oli juga menutup celah kecil di antara piston dan silinder agar tekanan tidak bocor. Nah, fungsi-fungsi lebih detailnya ya tadi, sebagai penerus gaya, fluida harus bisa mengalir dengan lancar. Jika terlalu kental akan berat, jika terlalu encer tekanannya hilang. Kemudian sebagai pelumas, oli hidrolik mencegah gesekan logam dengan logam. Tanpa pelumasan komponen cepat aus. Kemudian sebagai pendingin, saat oli bersirkulasi, ia menyerap panas. Selain itu, oli yang baik mencegah karat, mencegah buih, dan menjaga kestabilan. Sebagai seal, oli menutup celah di piston agar tekanan tidak bocor. Nah, yang digunakan di hidrolik itu apa ya? Banyak ya, contohnya dongkrak mobil yang kita lihat sehari-hari itu menggunakan prinsip hidrolik. Gaya kecil dari tangan bisa mengangkat mobil yang berat. Rem mobil ya, minyak rem sebagai fluida hidrolik menyalurkan tekanan dari pedal ke kampas rem. Ekskavator tadi gitu ya.